Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-6 untuk mata kuliah filsafat umum. Seperti halnya beberapa waktu lalu saya cerita tentang beberapa tugas. Sekarang saya akan coba untuk menyampaikan tugas-tugas lain, tapi tidak dalam bentuk presentasi juga, karena hanya menggambarkan saja linknya. Ya. Nanti saya akan bagikan ini buat Anda, karena ini sebetulnya sudah dibagikan sebelumnya, yaitu materi untuk nanti presentasi kelompok 1 ini. Yang tentang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekalian mengingat dan juga kalian bisa ngikut dengan betul, saya sedikit review tugas yang harus dibuat. Ini tentang sumber rujukannya, silakan saja untuk rujukan lengkap dengan yang lainnya juga, ya. Oke. Saya khawatir lupa, saya akan tulis buat Anda catat, nanti ini akan dimasukkan di link YouTube juga untuk dilihat di waktu-waktu lain. Oke, pertama tugas ya, tugas. Tugas apa? Yaitu tugas kelompok yang dilaksanakan oleh masing-masing. Jadi temanya satu, temanya per kelompok, tapi penyajiannya itu masing-masing. Tentu dengan tema yang sama sesuai dengan kelompoknya. Minggu lalu sudah dijelaskan, tapi mungkin harus diulang lagi, khawatir ada yang lupa. Contoh kelompok 1 tentang Plato. Yang jadi peserta kelompoknya itu contoh si A, si B, si C, dan si D. Berarti si A, si B, si C, si D ini harus, contoh ini Ani, ini Badu, ini Cucu nggak ada ya? Salah. Oke, ini apa? Cindy contohnya, lalu ini Budi. Nah, Ani, Budi, Cindy, Budi. Kalau kebagiannya masing-masing di kelompok 1, tapi materinya tentang Plato. Ya. Jadi Ani bikin tentang Plato, Budi tentang Plato, Cindy tentang Plato, Budi tentang Plato. Tentu materinya sesuai dengan ini nih. Yang dibahas apa sih? Tentang Plato itu yang dibahas hanya teori tentang idea, etika, dan negara ideal. Nah tentu Ani, Budi, Cindy, dan Dudi itu membuat PowerPoint masing-masing. Jadi buat PowerPoint masing-masing di kelompok itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang 4, PowerPoint-nya 4 per orang. Lalu yang kedua, yang paling penting juga, buat juga makalahnya. Makalah dalam bentuk artikel. Yang biasanya beda dari sebelum-sebelumnya, karena kalau sebelumnya kan kalian membuat tugasnya itu makalahnya dalam bentuk makalah biasa. Kalau sekarang tidak, makalah dalam bentuk artikel. Artikelnya seperti apa? Saya akan coba kirimkan apa sebutnya itu, contohnya, bentuknya, template-nya ya, template. Sengaja dibuat sama supaya apa? Sesuaikan dengan template. Template itu filenya, saya kirim filenya ya. Template dikirim ke apa itu? Jurnal Anda. Template-nya sebentar. Nah.
Ini dikirim ke PI3. Oke, sudah dikirim tuh. Coba nanti dibuka template artikel. Nah, saya coba cek di sini kalian supaya tahu isinya apa saja artikel itu. Pasti ini akan sesuatu yang rumit karena memang belum biasa, tapi nggak apa-apa. Kalian harus mulai biasa mengerjakan itu, ya. Mengerjakan sesuatu yang nggak biasa. Yang kedua, setelah ini tampilan apa? Nah, ini sesuai template menggunakan reference manager yang bernama Mendeley. Saya sudah kirimkan linknya bagaimana untuk belajar tentang Mendeley. Tentu hanya bisa dilakukan di laptop, diinstal, lalu belajar bagaimana cara menggunakan Mendeley. Kalau kalian ingin bisa lebih lanjut, belajar terus pakai Mendeley. Silakan baca dan simak tutorial yang ada di YouTube. Karena banyak sekali, maka saya tidak akan bisa sebutkan satu-satu. Ya. Nah, tugas ini penting untuk Anda tahu karena ini akan meningkatkan kemampuan kalian. Jadi kuliah itu kalau tidak menambah kemampuan, hakikatnya kalian nggak kuliah, nggak nambah apapun. Jadi buat PowerPoint-nya, tapi sebelumnya buat makalahnya dalam bentuk artikel sesuai dengan template. Template-nya ada sudah dikirim oleh saya tuh di belakang, dikirim di mana di ini nih di mana sebetulnya itu dikirim di grup PAI 3.1. Nah, tampilan template-nya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini. Judul artikel berupa kalimat pernyataan yang menggambarkan substansi artikel ditulisnya. Ini ada apa? Ada keterangan-keterangan nih. Banyak sekali. Kalau di sini kalian menggunakan harap gunakan American Psychological Association 6th edition. Itu teh. Nah, ini kalian hanya bisa lakukan ini ketika kalian buka. Kalau Word-nya sudah terintegrasi dengan Mendeley, maka kalian tinggal buka reference. Nanti di sini, nanti akan muncul tampilan Mendeley-nya di sini nih. Nah, ini. Ya, tampil di sini. Nah, kalau karena di sini American Psychological Association 6th edition, klik ini. Nah, ini karena belum muncul ininya apa Mendeley-nya, saya klik dulu Mendeley-nya bentar. Nah, kalau misalkan yang sudah terintegrasi laptopnya dan sudah diinstalkan, Mendeley-nya itu muncul di sini. Makanya saya berharap kalian bisa betul-betul secara otodidak mau belajar hal-hal yang sebelumnya belum pernah dipelajari di kampus. Ini kesannya pasti memaksa, kesannya pasti capek, kesannya pasti keluar dari kebiasaan. Tapi hanya dengan cara itulah kita bisa memenangkan suasana COVID ini. Ya. Nah, ini kalau sudah terintegrasi dengan Mendeley seperti itu. Kalian kalau ingin mendapatkan artikel sebagai bahan, termasuk juga buku sebagai bahan, kalian tinggal masuk di literatur search, masuk di sini, tulis aja coba contoh filsafat ilmu. Filsafat umum. Ingin tahu, tuh banyak sekali buku. Ini artikel, jurnal, kalian bisa dapatkan ini jadi bahan dan kalian bisa kutip ini. Ya, kutip. Kalau misalkan di kelompok 1 materinya itu tentang apa? Tentang Plato ya. Ini tentang Plato, teori tentang idea, etika, negara ideal. Kalian tinggal nyari, nggak usah capek-capek di sini tulis contoh Plato, pemikiran Plato contohnya. Tinggal search, kalian bisa lihat tuh. Di sini ada tulisan konsep bahagia, analisis terhadap pemikiran Plato,
Kalau judul kalian silakan atur sendiri. Yang penting materi yang tadi 3 itu masuk semua. Ya. Etika Plato dan Aristoteles dalam perspektif etika Islam. Ada refleksi filsafat refleksi pendidikan filsafat idealisme. Di sini ada tentang siapa ya? Tentang semuanya yang berkaitan dengan Plato. Kalau misalkan kita klik satu saja, ini contoh diklik satu. Ini akan Anda lihat di sini. Nah, ini pasti nih. Wah, ini artikelnya. Bagaimana agar kita bisa masuk ke artikel ini? Yang nulis ini. Itu gampang sekali. Kalian bisa langsung klik, bisa langsung masuk Mendeley, atau begini. Sebelum saya jelasin. Nih, di sini kan ada doi nih. DOI, doi. Ya, doi. Kalian tinggal klik aja nih, copy. Kemudian di copy, lalu masuk ke SCH TW yang sekarang sedang masuk itu SE. Schihub.se. Ini apa sebutnya tuh alamatnya striphub.se. Nah, yang tadi kalian kopikan dari Mendeley ini, dari Schihub ini, dari doi ini di copy nih, set, klik kanan, copy, lalu masukkan ke yang Schihub tadi nih, yang ini, masukkan ke ini, enter. Kemudian di Ctrl V, setelah itu open. Nanti kalau sudah open, nanti makalah yang kalian inginkan, artikel yang kalian inginkan, itu bisa kalian dapatkan. Masuk di sini. Masuk ke alamatnya. Nah, kalau ingin kalian copy filenya atau download filenya, tinggal klik ini. Klik PDF. Kalau sudah klik PDF, nanti sudah bisa di-download. Maksudnya bisa di-download oleh kita. Gitu. Berarti kalau sudah di-download, ya bisa kita baca. Nanti kita bisa masukkan ke Mendeley juga supaya jadi artikel. Jadi contoh, saya bilang ini Plato. Dokumen tentang Plato. Oke, nah nanti saya cari di sini. Di download, di dokumen, cari yang Plato tadi. Plato, dari mana? Plato. Nih. Ini artikelnya sudah bisa dibaca. Tapi ini baru dibaca secara semuanya. Ya. Tapi kalau kalian ingin masukkan ini ke Mendeley juga bisa. Tinggal dimasukkan aja dari aplikasi ini, masukkan ke Mendeley. Prinsipnya bisa dipelajari. Ya, tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Oke. Berarti kalau gitu tugas kalian itu nanti pada saat setelah UTS berarti ada 2 minggu lagi untuk mempelajari bagaimana cara membuat presentasi dan lain-lain. Nah, kalau sudah, berarti kalian itu pertama dibuat makalah, ya, buat makalah sesuai judul itu, lalu bikin PPT masing-masing, lalu setelah itu gunakan sesuai template, ya, sesuai template, lalu gunakan reference manager Mendeley. Salah, sebentar. Prof hujan aja. Eta aja naon? On, ya udah mah libur dah open gitu. Kamu yang sudah mana, Bro? Minggu kedua November.
Deng. Oke, dilanjut. Saya screen lagi. Oke, nah, ketika nanti sudah selesai makalahnya menggunakan Mendeley juga, maka kalian buat video presentasinya. Nah, ini yang pentingnya ini sebenarnya. Jadi tahapannya itu bikin makalah, PowerPoint-nya, sesuaikan dengan template, belajar tentang Mendeley, lalu bikin presentasi. Ini pasti buat mereka yang baru mengenal pasti gelagapan. Tapi jangan khawatir, YouTube sangat kaya dengan informasi. Jadi tinggal mau belajar. Caranya gimana? Kalian lihat ini. Di YouTube ini contoh belajar tentang apa? Tutorial Mendeley. Nih, kalian bisa cek satu-satu belajar. Ambil satu saja, pelajari. Dari mulai instalasi sampai dengan sampai dengan terakhir bisa. Kalau saya kemarin ngisi materi di RLI, itu ada materi juga tentang Mendeley, kalian bisa pelajari di sini. Webinar. Pada Research and Literacy Institute. Webinar Mendeley. Ini ada banyak sekali, kalian bisa belajar dari mana saja. Pokoknya bisa lah. Tuh. How about Mendeley itu semuanya di sini. Ya. Belajar saja. Nanti juga ada materi saya. Bentar. Saya coba cek di RLI kemarin. Pergiat. Di sini nanti ada file khusus YouTube-nya. Nanti saya akan kirim di chat ya, di chat. Ini ada connection buruk nih di sini, kurang bagus. Oke, itu tentang Mendeley, tentang artikel. Nah, sekarang menyusun artikel jurnal. Yang tadi saya sebut ada template-nya itu, ya. Di sini juga banyak tuh tips menulis artikel jurnal bagi pemula. Di sini ada cara mudah membuat artikel jurnal, juga ada. Pokoknya judulnya menyusun artikel jurnal. Pelajari saja. Ya. Jadi banyak belajar. Prinsipnya tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Oke, balik lagi ke sini. Nah, YouTube sangat kaya dengan informasi. Belajarlah secara autodidak. Ya. Nah, jangan lupa
tugas mingguannya. Kalau tugas mingguan jalan terus, walaupun perjalanannya terseok-seok. Ya. Sekarang saya akan masuk ke, kalau ada yang tidak paham atau yang belum paham, silakan tulis di kolom chat atau nanti japri saja. Ya, karena yang tidak paham berarti bertanya, tidak perlu harus di grup. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi yang selama ini belum banyak dibahas, terutama dari pembahasan tentang materi-materi yang seharusnya ditampilkan. Ada yang disebut dengan Greek philosophers atau para filosof Yunani. Ya. Orang-orang mengenal filosof Yunani itu karena mereka adalah pionir yang bicara tentang filsafat. Orang menganggap bahwa filsafat itu adalah orang-orang yang cinta pada kebijaksanaan, lovers of wisdom. Sementara orang-orang sofis itu orang-orang yang ada di daerah Athena yang hidupnya itu mengabdikan dirinya untuk negara. Makanya apapun menjadi pemikirannya itu yang penting bisa diakui oleh negara. Makanya sebutannya the workers of wisdom, pekerja kebijaksanaan. Bentuknya macam-macam. Ada teacher sebagai guru juga. Ya. Nah, maka jika Sophia sama dengan wisdom and moron, moron sama dengan fool itu kebodohan. Then the sophomore is wiseful. Ada juga loh orang-orang yang pinter, yang bijak tapi bodoh. Jadi beda tipis antara bodoh dengan bijak. Kalau misalkan tidak paham tentang filosofi dari makna filosofi itu sendiri atau filsafat itu sendiri. Kita mulai dari Thales, dari Meletus. Thales ini kalau kalian baca bukunya Ahmad Tafsir, dia disebutkan di awal kali orang yang menyebut dirinya sebagai filosof itu ya Thales. Gitu. Dia belajar tentang astronomi Babilonia dan juga Mesir, juga tentang matematika. Dia juga percaya bahwa yang namanya alam semesta itu dikontrol atau dikendalikan oleh hukum yang bersifat fix. Fix itu sudah tidak berubah lagi. Ini artinya sudah pasti. Seorang Thales itu tidak bisa tidak diakui karena di zamannya dia orang pertama kali yang bertanya hal-hal yang pada waktu itu orang tidak banyak mau bertanya tentang itu. Artinya tidak mempertanyakan sesuatu yang menurut mereka penting. Maka kalau kalian pelajari lebih lanjut dalam filsafat ataupun juga dalam kehidupan kita, hakikatnya antara menjawab dengan bertanya itu lebih sulit bertanya sebenarnya. Kenapa? Karena ketika bertanya itu ada setengah energi dipakai untuk memikirkan apa yang harusnya dia ingin tahu jawabannya. Tapi kalau menjawab, rumusnya hanya ada dua. Kalau dia tahu dia jawab, kalau nggak tahu ya tinggal ngomong, nggak tahu aja, selesai sebetulnya. Tapi kalau bertanya, itu posisinya bukan pada posisi tahu atau tidak tahu, tapi posisinya dia ingin mengungkapkan apa yang menjadi kegalauan dan kegundahan dia. Makanya akan ada perbedaan antara orang yang bertanya dengan yang tidak bertanya. Menurut Thales, dia sampai pada kesimpulan bahwa komponen dasar yang menyusun alam semesta ini adalah water, air. Nah, dia mengemukakan ini dan menjadi kalau bahasa sekarang viral gitu ya, Thales ini, karena dia kemudian bisa mengungkapkan sesuatu yang menurut orang lain pada waktu itu tidak banyak diungkapkan. Oke, sebetulnya bahasan kita tentang Socrates, tapi Socrates sebelum masuk ke Socrates, jauh sebelum itu sudah duluan untuk menyebutkan itu. Nah, pembahasan sebelumnya juga saya sudah pernah kirimkan link dan juga video dan juga bahan-bahan untuk mempelajari tentang Pitagoras. Kenapa Pitagoras menjadi bagian penting dari filsafat umum? Jadi gini, kalau kalian pelajari, saya menyampaikan materi filsafat umum ini itu bukan hanya berdasarkan periodisasi, tapi berdasarkan tokoh dan pemikirannya. Jadi pendekatan mempelajari filsafat itu ada belajar tentang dari rentang waktu ke waktu, jadi di periodisasi berdasarkan waktu. Ada juga berdasarkan
momentum-momentum waktu tersebut, ya. Atau yang ketiga berdasarkan tokoh dan pemikirannya. Nah, kalau saya lebih melihat kita lebih harus mengenal tokoh dan pemikirannya, karena pada waktu yang sama tokoh dan pemikirannya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji berikutnya, termasuk ketika bicara tentang Pitagoras. Saya dulu ketika belajar tahu Pitagoras itu dulu ketika sekolah dasar, ketika belajar rumus Pitagoras di matematika. Ternyata baru ketemu lagi setelah kuliah, Pitagoras itu sebenarnya bukan hanya seorang ahli matematika, tapi juga seorang filosof gitu. Dia menjadi seorang ahli matematika karena dia filosof, bukan karena dia matematika kemudian jadi filosof, enggak. Karena dia seorang filosof lah maka dia menjadi ahli matematika. Dia menyebut pendapatnya dia hidup di tahun 582 sampai 500 sebelum Masehi. Berarti usianya 58 tahun, 82 tahun kurang lebih. Dia menyebut bahwa alam semesta ini hanya dapat dipahami itu melalui angka-angka. Jadi sebetulnya orang yang percaya angka itu tidak hanya sekarang aja, dari dulu juga sudah banyak orang bicara angka. Dan dia percaya sekali dengan angka. Matahari, bulan, dan bumi itu hakikatnya beredar menjadi pusat dari peredaran. Fire central fire. Nah, dia juga menyebutkan sebuah pemikiran bahwa yang namanya setiap planet itu selalu menghasilkan nada, ada nada-nada yang dihasilkan. Dan dia sangat terkenal dengan rumus Pitagora, A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagaimana ngitungnya? Seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ahli bangunan mau ngukur itu nggak bisa kalau nggak pakai rumus Pitagoras. Dan bayangin rumus Pitagoras ini didapatkan atau dipikirkan itu sejak 5 abad sebelum Masehi. 5 abad sebelum Nabi Isa lahir. Ya. Tambah A plus A kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan ini juga banyak sekali macam. Oke, next setelah Pitagoras saya lanjut ke Protagoras. Nah, Protagoras ini dia seorang sofis. Sofis itu tadi saya bilang pekerja filosof, pembahasa enam orang-orang yang mengabdi pada negara gitu. Cuma intelektualnya gitulah. Makanya orang sofis itu banyak menyebut orang-orang yang di luar sofis itu bukan para filosof. Yang filosof itu ya mereka menurut orang sofis. Mereka percaya atau Protagoras itu percaya bahwa akal dan pengetahuan hanya dapat digunakan untuk mencapai kenyamanan, keamanan, dan kehidupan yang bahagia. Jadi dia sangat percaya ketika manusia menggunakan pemikirannya, dia menggunakan pengetahuannya, maka hidupnya akan bahagia. Nah, dia juga mengajarkan tentang bagaimana warga negara itu untuk bisa hidup di sebuah kota yang benar. Dia melakukan yang disebut dengan public speaking. Dia juga mempelajari banyak tentang politik, grammar dari sisi tata bahasa, juga bagaimana seni untuk bisa menghargai orang lain. Jadi semakin orang itu bijak dengan pengetahuannya, sebenarnya dia akan mengarah pada pribadi yang ideal sesuai dengan kacamata keidealan seorang filosof. Nah, Plato menyebutkan salah satu dari dialognya setelah dia. Protagoras itu disebutkan dalam dalam dialog di Plato. Nanti kita akan masuk ke sesi itu. Ada juga tentang Hippocrates. Kalau Hippocrates itu dia lebih banyak di dunia kedokteran. Kalau kalian sering lihat logo-logo ini logo-logo ini logo medicine, logo kedokteran. Dia mendirikan sebuah sekolah tentang kedokteran, lalu dia juga menolak bahwa sakit itu datangnya dari Tuhan. Kalau menurut dia bukan dari Tuhan yang namanya sakit. Sakit itu ya karena alam, karena manusia berinteraksi dengan lingkungan, ya jadi sakit. Bukan ujuk-ujuk dikasih sama Tuhan kemudian orang jadi sakit. Tidak. Dia banyak melakukan observasi yang dengan sangat hati-hati. Dengan cara, ya kalau bahasa kita sekarang dengan symptoms, mengecek satu persatu hal-hal yang detail, supaya hasilnya juga akurat. Gitu.
dia juga melakukan proses healing. Healing itu penyembuhan secara holistik. Seperti hygiene itu higienis bahasa kita itu. Berarti hidup sehat itu sudah sejak lama sebenarnya. Kemudian dia diet gitu. Kemudian curative powers of nature. Curative power itu melakukan kekuatan kuratif itu lebih ke mencegah ya. Dari persoalan-persoalan yang sifatnya datang dari luar. Dan ini menjadi penting untuk dipelajari oleh kita. Hipokrat. Nah makanya kalau kalian pernah dengar istilah hipokrit. Hipokrit itu istilah lain untuk menyebut, kalau kalian baca di kamus, hipokrit itu artinya munafik. Saya harus menggali lagi apa hubungan antara istilah hipokrit dengan Hipokrates itu. Apakah itu ada relevansi atau tidak? Jangan-jangan memang ada hubungan antara istilah hipokrit yang namanya dalam bahasa kita itu istilahnya munafik dengan Hipokrates gitu. Mungkin itu di sisi lain kita akan sampaikan. Nah, lalu ada tokoh lain itu Demokritus. Nah, dia membangun teori tentang atom. Dia mengajarkan bahwa dunia dibentuk karena terjadinya chaos melalui atom-atom yang saling bersatu, ya, baik dari ukuran ataupun juga dari ruangnya. Dan menurut Demokritus, atom itu bersifat indivisible. Dia tergolong kategori filosofi yang senang ketawa gitu, lucu gitu. Untuk satu persatu secara detail mungkin kalian bisa lihat di video-video di YouTube ataupun juga di buku-buku. Ini secara umum saja yang saya akan bahas. Dan sebetulnya ada yang nanti akan lebih banyak dibahas itu sebetulnya tentang ini, the three most famous philosophers. Ada 3 orang filosof yang sangat terkenal yang memiliki daya magnet kuat untuk dipelajari sampai dengan hari ini. Tapi sebelumnya ada juga pembahasan tentang Archimedes, tokoh juga, itu hidup di 287 sebelum Masehi sampai dengan 212 sebelum Masehi. Kalau kalian pernah belajar tentang teori berat massa jenis benda, jadi kenapa kapal itu tidak tenggelam, kapal laut itu tidak tenggelam pada terbuat dari logam, sementara paku kecil ketika dilempar ke air itu kemudian tenggelam, itu jadi pertanyaan. Dan itu dijawab oleh Archimedes melalui hukum Archimedes. Ya. Termasuk juga dia ingin mengetahui ini ada screw itu kayak baut gitu. Bisa dilihat ini cara untuk mendapatkan air. Jadi daripada sekarang ngambil air disiupkan satu persatu, ternyata ada lagi cara untuk bisa menghasilkan air. Nah, dia menghasilkan alat ini. Dan luar biasa, alat ini ternyata efektif untuk bisa menghasilkan air, diambil air dari danau ataupun juga dari sungai ke darat. Termasuk, ternyata screw dari Archimedes itu juga dipakai untuk seperti ini. Kalau kalian, jadi sebenarnya banyak hal-hal dalam kehidupan kita sebetulnya dipelopori pemikirannya oleh para filosof, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti hanya dulu membuat seperti ini. Ternyata bisa dibuat ada kategorinya seperti ini. Oke. Nah sekarang ketika masuk di siapa saja yang 3 orang yang terkenal ini, para filosof terkenal, dari mulai Socrates, Plato dengan Aristoteles. Pembahasan kita nanti akan banyak di sini sebenarnya. Ya. Ada Socrates. Kalau Socrates itu dia orang yang mengkritik sofis, kaum sofis. Kalau kalian baca sejarah filosof Yunani, di Yunani itu ada 2 golongan orang yang mempelajari filsafat. Ada memang orang-orang yang murni belajar filsafat dengan pemikiran-pemikiran yang baik, yang dia tidak kendala atau dia tidak dibatasi oleh kebenaran yang baik oleh kekuasaan, tidak dibatasi juga oleh negara dan lain-lain. Tapi ada juga orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan yang mereka berpikir, berfilsafat, melakukan proses-proses
kajian-kajian keilmuan, tapi untuk kepentingan-kepentingan negara atau kepentingan-kepentingan penguasa. Itu yang kemudian disebut dengan kaum sofis. Nah, mereka itu sebetulnya awalnya tidak begitu. Jadi mereka itu bagian yang awalnya membedakan antara dirinya dengan kelompok lain. Sokrates itu mengkritik kaum sofis. Kemudian Sokrates ini termasuk orang yang mempelopori, bahasanya apa ya sekarang, memprovokasi para remaja untuk melakukan yang namanya proses berpikir yang radikal. Cuma sayang, Sokrates itu tidak meninggalkan banyak tulisan. Kenapa? Karena dia lebih banyak melakukan proses dialog. Makanya metodenya itu dialektik. Dialektik itu ini. Orang bertanya, lalu dia dijawab. Orang bertanya, lalu orang itu jawab. Semakin banyak orang yang bertanya, maka jawabannya juga semakin banyak. Nah, yang menuliskan semua dialektika yang dilakukan oleh Sokrates itu adalah Plato. Nanti kalau misalnya, ya, karena Sokrates tidak meninggalkan tulisan, hanya Plato yang meninggalkan tulisan. Tulisannya pun diantaranya adalah dialog yang dilakukan oleh kaum Sokrates dengan murid-muridnya. Nah, yang dilakukan adalah konversasional, tanya jawab itu, kemudian berdasarkan pada reason and logic, pada pemikiran dan logika. Jadi tidak menggunakan hal yang lain. Makanya Sokrates itu dikenal dan sangat terkenal di kalangan para pemuda. Karena menurut mereka orang seperti Sokrates inilah yang bisa menjawab terhadap kegelisahan dia, terhadap apa yang dialami dalam kehidupan itu. Nah, disinilah kemudian si Sokrates ini oleh negara, bahasa kita gitu, dianggap memberikan pengaruh negatif kepada pemuda. Dianggapnya pemuda-pemuda ini pemikirannya sudah diracuni oleh Sokrates sehingga dia tidak mau nurut kepada pemikiran kebenaran yang datang dari negara, tapi justru lebih sepakat atau lebih menyetujui pemikiran-pemikiran Sokrates. Nah, maka apa yang dilakukan? Sokrates kemudian diadili. Ketika diadili, maka pada akhirnya dia dieksekusi. Sampai akhirnya dia menenggak racun yang disebut dengan hemlock. Dia menyebut bahwa kalaupun saya salah menurut mereka, tapi saya benar menurut pemikiran saya. Makanya kalau dengan minum racun menunjukkan saya benar, maka akan saya lakukan itu. Itu salah satu the greatest moment, the moment yang sangat spektakuler gitu kalau dalam dunia filsafat, karena ada seorang filosof yang berani pasang badan bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya tanpa dia merasakan salah, walaupun berujung pada harus minum racun dan meninggal. Sokrates memiliki sebuah quote yang terkenal sampai hari ini. Dia menyebut bahwa the unexamined life is not worth living. Kurang lebih terjemahnya gini. Hidup yang tidak dipertanyakan itu tidak layak untuk dihidupi atau tidak layak untuk dilanjutkan. Jadi bagi dia, apapun itu harus ada pertanyaan. Harus diuji gitu. Diuji dulu. Examine itu kan ujian. Jadi kalau hidup yang tidak ada ujiannya, hidup yang tidak dipertanyakan, itu sebenarnya tidak layak untuk dilanjutkan. Tidak layak untuk dihidupi malah. Nah, di antara metode-metode Sokrates dalam melakukan proses dalam melakukan dialektikanya itu, dia admit ignorance. Dia menerima ignorance itu orang-orang yang mengakui ketidaktahuan. Dia kalau misalkan ngomong saya nggak tahu, ya sudah selesai, nggak tahu, nggak ujug-ujug lalu menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, tidak. Atau yang kedua, never rely on tradition, mengakui ketidaktahuan.
Kemudian continuously question. Terus banyak bertanya. Ada formulate your own opinions. Rumuskan pendapat Anda sendiri. Lalu test your opinion with others. Lalu uji pendapat Anda dengan pendapat orang lain. Nah, ini yang kemudian dibahas oleh banyak orang untuk sesuatu yang sebenarnya dia sendiri kalau ngikut terhadap pola-pola Socrates, ini luar biasa. Admit ignorance, mengakui ketidaktahuan. Kalau misalkan dia nggak ngerti, ya sudah ngomong aja nggak tahu. Kemudian ada nih, formulate your own opinion. Coba rumuskan aja pendapat Anda tentang sesuatu itu apa sih? Tapi dengan catatan, logic, reason and logic. Bisa dipahami dan orang bisa paham maksudnya. Dan bagaimana cara menguji opininya ya? Test your opinions with others. Ujilah opini kamu itu dengan orang lain. Artinya coba tolong sampaikan pernyataan kamu benar atau enggak, diuji dengan catatan bagaimana tanggapan orang lain terhadap ide kamu. Nah dari situ orang kemudian bisa melakukan proses yang sifatnya lebih dialogis gitu. Nah, ini kalau ya gambar ini kan menunjukkan orang itu terkadang punya preferensi ya, punya pilihan. Ketika dia dihidangkan banyak pilihan. Nah, pilihan-pilihan inilah yang kemudian harus bijak. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk ikut pendapat kita. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana memahamkan orang untuk pilihan-pilihannya. Jadi kalau dia sudah paham apa yang harus dia lakukan, maka seharusnya dia tidak salah memilih. Yang jadi soal, justru ketika kita menyampaikan apa yang seharusnya dia ketahui, tapi ketika dia memilih sesuatu, tetap pilihannya pada pilihan yang terburuk daripada yang terbaik. Itu resiko yang muncul belakangan. Nah kemudian Socrates, dialektika Socrates atau metode dialektik Socrates itu merupakan keberangkatan dari para filosof sebelumnya. Kenapa dia melakukan proses-proses itu? Karena memang yang dilakukan Socrates itu hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukannya sebelumnya oleh orang-orang sebelum dia. Nah, para filosof sebelumnya itu tertarik pada sifat alam dan unsur-unsur dasarnya. Nah, pendapat Socrates lebih ketat dan merupakan pelopor penggunaan logika. Maka kalian kalau membaca sejarah kehidupan ataupun juga pemikiran Socrates, banyak orang yang mungkin akan mengkerenyutkan dahi gitu. Karena mungkin pemikirannya belum masuk seperti hanya dilakukan oleh Socrates. Namun beruntungnya apa yang dilakukan oleh Socrates ini itu dicatat baik, diikuti baik oleh muridnya yang bernama Plato. Nah, Plato inilah yang kemudian menyusun tahapan-tahapan isi dari percakapan dialektika yang dilakukan oleh Socrates. Ini adalah gambar ketika prosesi meminum racunnya Socrates. Dia itu dilarang juga oleh murid-muridnya, oleh kolega-koleganya. Udahlah, akuin saja bahasa kita itu. Udah nyerah aja deh, udah daripada lu mati. Ternyata enggak. Dia tetap memilih lebih saya minum racun itu. Ya. Gambar ini kalau Anda buka di Google itu The Death of Socrates, itu nanti bakal banyak muncul gambar-gambar ini. Oke, itu tentang Socrates. Socrates dalam bahasan kita itu pembahasannya, saya baca dulu ininya reviewnya. Filsafat Socrates bicara tentang masa peralihan dari filsafat alam ke filsafat manusia, dari ontologi ke epistemologi. Kemudian ada juga kaum sofis, kelahiran dan pemikiran kaum sofis. Nah, ini yang hidup di zaman Socrates.
Lalu ada metode Sokrates, kritis dan dialektis. Kemudian Sokrates juga mengajarkan tentang etika. Nah, nanti akan kita coba masuk ke pembahasan tentang etika Sokrates seperti apa saja. Nah, nanti hal-hal ini yang akan kita coba gali, dan kalian juga bisa banyak searching di banyak sumber di buku-buku yang terbit tentang filsafat umum ataupun juga di buku-buku online. Ya. Saya akan coba perlihatkan pada Anda sebuah artikel di medium.com yang banyak bicara tentang apa itu kaum sofis. Ya. Kita akan coba lihat bareng-bareng supaya bisa dipelajari dengan baik. Nah ini, kaum sofis dan Sokrates. Ini nih bahasanya bahasa simpel ya. Kaum sofis dan Sokrates. Ini pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi timbul aliran filsafat baru yang dinamai orangnya sebagai sofisme atau sofistik. Awalnya muncul aliran baru. Sofisme berpendapat bahwa kebenaran itu relatif adanya. Jadi tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Kata siapa? Kata kaum sofis. Meskipun sejaman, kaum sofis dipandang sebagai penutup di era pra-Sokrates. Sebab Sokrates akan membawa perubahan besar di dalam filsafat Yunani. Kata sofis berarti seseorang yang bijaksana dan berpengetahuan. Karena dari katanya sopi. Gelar sofis ditunjukkan kepada segala orang pandai sebagai ahli bahasa, ahli filsafat, ahli politik, dan lain-lain. Jadi ternyata gelar sofis itu tidak hanya dilekatkan untuk orang yang ahli filsafat saja, termasuk juga yang ahli bahasa, termasuk juga yang ahli politik, dan lain-lain. Tapi kelama-kelamaan kata itu berubah artinya. Sofis menjadi gelaran bagi orang-orang yang pandai memutar lidah. Nah ini yang saya sebut tadi, orang yang pintar memutar lidah itu disebutnya sofis. Pandai bermain dan bersifat dengan kata-kata. Dari nama pujian sofis justru malah menjadi ejekan. Bahasa kita sekarang tuh nyinyir atau ya satir gitulah, ngejek gitu ya. Menghina tapi ngeyek gitu, ngenyek. Nah, kaum sofis itu memiliki ciri yang mirip dengan kaum dengan para filosof alam, yaitu bersikap kritis terhadap mitologi tradisional. Orang Yunani itu paling senang dengan mitologi. Mitologi itu cerita-cerita yang belum terbukti kebenarannya, tapi dianggap sesuatu yang real atau ada. Padahal dia kalau ditanya, mana buktinya? Nggak ngerti. Seperti mitologi Yunani tentang dewa-dewa itu juga sebenarnya mitologi. Karena orang Yunani itu percaya sesuatu itu punya penguasa. Maka bumi ada penguasanya, berarti ada dewa bumi. Langit ada penguasanya, berarti dewa langit. Tanah itu ada penguasanya, dewa tanah. Semuanya pakai dewa. Semuanya pakai Tuhan. Tapi kaum sofis berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak akan mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Walaupun manusia memiliki kebenaran, pernyataan yang benar, tapi pernyataan yang benar itu belum tentu benar sesuai dengan fakta dan teka-teki alamnya itu sendiri. Maka kaum sofis menyebut bahwa kebenaran itu ukurannya adalah manusia. Manusia adalah ukuran kebenaran, manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Menurut kaum sofis, ini dimaknai bahwa semua itu berkaitan dengan kebutuhan seseorang. Jadi boleh pemikirannya itu orang berbuat jahat, ya bukan jahat sebetulnya, tapi kebutuhan dia itu di situ. Nah ini yang kemudian dikritik oleh Sokrates. Kan kalau tadi sofis itu punya pendapat bahwa kebenaran itu relatif adanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyuri itu benar karena sifat nyurinya relatif. Relatifnya kenapa? Karena kebutuhan manusianya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia maka akan disebut benar. Makanya itu yang kemudian dikritik oleh Sokrates. Kalau memang semua kebenaran itu relatif, maka manusia tidak bisa memegang kebenaran yang mutlak gitu. Karena semuanya direlatifkan oleh sofis. Nah,
Mereka juga berpendapat, kaum sofis ini, kesopanan alamiah itu bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Mereka lebih setuju bahwa sesuatu itu sopan atau tidak merupakan sebuah aturan sosial yang ada di masyarakat. Jadi orang berbuat baik itu terkadang menurut sofis itu bukan berasal dari memang kereteg hati orang itu untuk melakukan kebaikan, tapi justru karena aturan mainnya diatur oleh negara, diatur oleh oleh masyarakat itu sendiri. Kayak gini lah mungkin. Kalau menurut orang sofis, kenapa hari ini orang pakai masker? Itu karena bukan kesadaran dia butuh pakai masker, tapi memang diperintahkan ku aturan sosial yang diedarkan oleh negara bahwa harus pakai masker. Jadi pakai masker itu menurut orang-orang sofis kalau diterapkan di zaman sekarang, dia anggapnya bahwa itu bukan karena kesadaran manusia pengen pakai masker. Sebetulnya manusia satu pun nggak pengen pakai masker sebenarnya. Cuma karena diatur oleh kehidupan sosial, apalagi negara sudah campur tangan, banyak kampanye sana sini di media di mana-mana, kalau mau pakai apa, pakai nama ibu segala jadi pesan ibu, udah. Kayak persis polisi itu kalau misalkan ditanya, kenapa sih pakai helm aja mesti pakai aturan gitu. Padahal ketika pakai motor terus pakai helm itu kan buat keselamatan dia. Tapi kenapa juga kalau nggak pakai helm terus ditilang gitu? Kalau jawabannya menurut kaum sofis, manusia hari ini di jalan pakai motor, pakai helm, itu bukan karena kesadaran pentingnya menjaga kepala, bahwa kepala itu bagian yang harus dijaga, bukan. Tapi karena memang diatur lamun ayeuna teu pakai helm 250.000 tuh ditilang. Jadi manusia itu, nah inilah menurut kaum sofis ya sekali lagi. Makanya di sisi yang lain mungkin pendapat kaum sofis itu ada benarnya, tapi di sisi lain juga itu banyak dikritik juga oleh Socrates. Socrates itu karena tadi ignorance admit the ignorance gitu. Dia mengemukakan sebuah pendapat Socrates itu. Apa? Hanya satu yang aku tahu. Apa? Bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ini persis seperti pernyataan Imam Syafi'i bahwa semakin aku tahu tentang sesuatu, maka sebenarnya aku lebih tahu bahwa aku tuh nggak ngerti apa-apa. Itu Anda bisa buktikan kalau misalkan kalian sudah beres kuliah, pesantren juga selesai gitu. Lalu di tahapan berikutnya kalian mencari ilmu lain di tempat lain, kalian dapatkan ilmu baru, makin kalian bertambah ilmu pengetahuan, sebenarnya kalian itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Banyak yang nggak tahunya daripada tahunya. Makanya kalau orang sombong, kenapa dia sombong? Karena dia tahu cuma sedikit. Yang tahu cuma itu doang. Karena dia tahu cuma itu doang, dia pamerin ke siapapun bahwa gua lebih ngerti daripada lu, bla 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 bla. Nah, itu kan ciri orang goblok tuh kayak gitu. Orang bodoh kayak gitu. Kenapa? Yang dia tahu sedikit disombongin kan. PA gitu. Kenapa harusnya? Harusnya ya ilmu padi itu betul-betul di dalamnya makin berisi, makin menunduk. Jadi semakin dia tahu banyak hal menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan ini banyak yang dia tidak tahunya daripada dia tahu. Nah, Socrates hidup pada masa 470 sampai 399 sebelum Masehi. Keberadaannya selayaknya menjadi teka-teki banyak orang karena dia hanya muncul dalam tulisan-tulisan Plato. Tadi itu saya sebut bahwa Socrates tidak meninggalkan tulisan. Sebagai seorang murid, Plato itu dituliskan pendapatnya oleh Plato. Karena semasa hidupnya dia tidak pernah menuliskan satu baris pun buah pemikirannya. Meski begitu, dia merupakan seorang filosof yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran di Eropa. Nah, dia dilahirkan di Athena, dia menjalani sebagian besar hidupnya untuk berkeliling alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang yang ia temui di sana. Ia juga dapat tenggelam dalam pemikirannya hingga berjam-jam. Anda mungkin mikir, Kang ai filosof gawena naonnya daharna kumaha, hanya mikir wae. Pasti pertanyaan itu ada kadang muncul. Tapi saya kasih tahu ya, kalau mereka itu yang saya pahami, yang saya pernah pelajari dari kehidupannya, itu
mereka punya investasi. Investasi apa? Contoh punya kebun, ya sudah kebun saja. Lalu kebanyakannya dipakai mikir. Dia tidak berupaya untuk menambah kekayaan. Yang penting selama dia bisa hidup dan terpenuhinya kebutuhan sehari-harian, maka selesai. Yang dia lakukan lebih banyak ya mikir, nulis begitu. Beda dengan kita, kalau kita mikirnya sedikit, nulisnya sedikit, ngumpulin hartanya banyak-banyak, makanya nggak banyak tulisan, nggak banyak pikiran. Itu juga. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa kepada aku. Maksudnya apa? Secara fisik dia memang tidak tampan di gambar. Ini secara personal dia ya. Digambarkan bahwa perutnya gendut, matanya menonjol dan hidungnya pendek dan besar. Nah, ini secara person jelek banget, kalau ukuran buat perempuan pada nggak disuka. Namun dikatakan bahwa batinnya bahagia hingga ajal menjemputnya. Nah, ini yang jadi soal itu, karena tidak semua orang bisa mendapatkan sisi kebahagiaan dari apa yang dia jalani dalam hidup. Juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukannya di masa sekarang, Anda dapat menemukannya di masa lampau, tapi Anda tidak akan pernah menemukan padanannya. Gitu. Orang-orang seperti itu mungkin ada juga, tapi tidak akan sama dengan keadaan Sokrates di masanya. Kekurangan yang terdapat pada tampan dan perawakan tubuhnya diliputi oleh kelebihan budinya, jujur, adil, dan baik. Dalam dikenang oleh murid-muridnya dan kawan-kawannya, dia teringat sebagai seorang yang adil dan lurus. Kelakuannya murni, hidupnya sederhana dan tidak berkeperluan. Jadi teneko-neko. Ia selalu berkata terus terang, ia baik pada semua orang, sikapnya soleh, gembira, tenang, tangkas, dan pula lucu. Makanya disebutnya orang-orangnya dikenal lugas. Gitu. Nah, Sokrates bergaul dengan semua orang, tua, muda, miskin, dan kaya. Agar ajaran filosofinya tidak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dalam perbuatan, dengan cara hidup. Menurut kata teman-temannya, Sokrates demikian adilnya, sehingga dia tidak pernah berlaku zalim. Dia begitu pandai menguasai dirinya, sehingga dia tidak pernah memuaskan hawa nafsu dengan merugikan kepentingan umum. Ia demikian cerdiknya, sehingga ia tidak pernah khilaf dalam menimbang baik dan buruk. Ini sebuah artikel baik untuk bisa kita ambil hikmahnya tentang apa yang dilakukan Sokrates dalam proses dia melakukan telahan-telahan filosofi. Di artikel ini juga disebutkan, ada penjelasan tentang seni berdiskusi Sokrates. Nah, kalian nanti bisa, saya akan coba save saja, nanti dikirim di kolom chat, biar kalian nanti bisa download saja untuk menelaah lebih lanjut pemikiran-pemikiran Sokrates. Nah, yang perlu diketahui oleh kita semua tentang Sokrates, ada tentang ide besarnya yang kita sebut di sini. Satu, ini tentang seni berdiskusi Sokrates yang kita sebut tadi dengan istilah dialektika. Salah satu temanya tentang dialektika. Dia menyebut ada beberapa peristilahan yang kemudian dia lakukan. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dalam setiap diskusi, Sokrates selalu berlagak seakan dia tidak tahu apa dan mulai mengawali diskusi dengan pertanyaan yang akan disusul dengan pertanyaan lainnya. Ia selalu menimbulkan kesan sebagai seorang yang ingin belajar. Ia bertanya kepada tukang, bertanya tentang pertukangannya. Dia bertanya kepada pelukis tentang apa yang dia katakan indah. Kepada prajurit ia tanyakan apa yang dikatakan memberani. Dan kepada ahli politik ditanyakannya berbagai hal yang biasa mereka persoalkan. Sokrates yang memiliki ibu seorang bidan sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, namun dia ada untuk membantu selama proses kelahiran. Begitu dengan Sokrates, tugasnya membantu orang-orang melahirkan wawasan yang benar, sebab pemahaman sejati harus timbul dalam diri sendiri. Jadi menimbulkan kesadaran untuk menyadari kebenaran itu bukan persoalan mudah. Sokrates mencoba menuntun para pemuda atau orang-orang yang ingin belajar tentang kehidupan yang benar itu lewat jalur bagaimana dipancing dengan pertanyaan, lalu muncul jawaban, dipancing lagi dengan pertanyaan,
muncul lagi jawaban, dan seterusnya dan seterusnya. Justru ketika lahirnya banyak pertanyaan, kalau bahasa kita sekarang tuh kayak lagi podcast gitu ya. Kalau kalian sering nonton acara-acara podcast, wawancara-wawancara artis tuh, kayak banyak lah, ada si Soleh Solihun, Deddy Kobuzer, pokoknya sekarang artis mah senangnya bikin podcast lah gitu. Itu kan lagi bertanya sesuatu, jawab, ada sesuatu jawaban gitu. Metode-metodenya begitu. Pertanyaan yang diajukan Sokrates mulanya mudah dan sederhana, mulanya. Setiap jawaban dari pertanyaannya akan disusul dengan pertanyaan baru yang lebih mendalam. Dari tanya biasa, ia membawa orang tempat ia bertanya selangkah demi selangkah menduga dalam soalnya. Pada akhirnya, orang yang menganggap dirinya tahu tadi harus dihadapkan dengan tanggung jawab pengetahuannya. Jadi semakin dia banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan si orang yang ditanya oleh Sokrates itu, maka ternyata dia memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan semua pengetahuannya itu. Nah, tujuan dari Sokrates dalam diskusi itu adalah mengajar orang mencari kebenaran. Sikapnya itu adalah reaksi terhadap ajaran sofisme yang merajalela pada waktu itu. Sofis. Guru sofis mengajarkan kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai. Jadi orang sofis itu sudah melakukan proses sudah tidak percaya duluan. Dia tidak merasa yakin bahwa manusia itu dapat mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebab tiap-tiap pendirian dapat dibenarkan dengan jalan retorika. Ini kaum sofis tuh bicaranya begitu. Kalau bahasa kita tuh mungkin gini. Seorang anggota dewan itu dia tidak akan bisa menemukan kebenaran dari omongannya sampai keputusan politik partainya menyatakan itu gitu. Jadi seorang sofis dia mengatakan kebenaran itu hanya ada dalam retorika. Makanya kalian bisa lihat orang-orang yang berretorika dengan hebat, apakah betul apa yang dikatakannya itu akan mewujud dalam kenyataannya? Belum tentu. Tapi untuk memastikan bahwa kebenaran itu tidak dapat dicapai, orang meyakinkannya dengan retorika, dengan kata-kata. Maka ketika dilakukan proses tanya jawab oleh Sokrates ketika melakukan proses dialektika, tanya jawab adalah jalan baginya untuk memperoleh pengetahuan. Ia selalu berkata yang diketahui hanya satu, bahwa dia tidak tahu. Lebih baik berkata sesuatu yang saya tidak tahu untuk menyebut bahwa sebetulnya dia banyak tahu tentang sesuatu. Nah, dia bikin quotes. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Jadi di orang kan beda, disebutkan lamun teu nyaho teh bodoh. Mana mah bodoh teu ngarti. Padahal belum tentu juga orang yang bodoh itu orang yang nggak ngerti. Jangan-jangan ketidaktahuannya itu justru berawal dari kesadaran dia tentang sesuatu yang benar. Saya pernah cerita belum di sini ya. Ini ada kisah nih, kisah seorang namanya Ibnu Sina. Kalau di Barat namanya Averroes. Ibnu Sina ini dalam proses kehidupannya pernah suatu saat dia bawa kuda besar. Setelah melakukan perjalanan, dia berhenti di sebuah mata air, sebut saja sebuah sumur gitu. Kemudian dia berhenti, dia talikan kudanya itu di dekat pohon kurma itu, dia talikan kudanya. Lalu dia istirahat dan minum. Setelah itu datanglah seorang dengan pakai keledai. Keledai dia datang, kemudian keledainya itu bahasa kita tuh ditaliin juga, diikat itu dekat kudanya Ibnu Sina. Lalu Ibnu Sina bilang ke dia, kalau bahasa kita mungkin sekarang ya, Pak, jangan disimpan di situ, pindahkan ke tempat lain. Nanti keledai Anda akan ditendang oleh kuda saya. Nggak dengar tuh, bukan nggak dengar, nggak diopenin tuh omongan Ibnu Sina itu oleh si laki-laki tadi. Sampai 3 kali dia ngomong, tidak dituruti juga. Akhirnya sudah Ibnu Sina diam. Sampai akhirnya benar kudanya Ibnu Sina nendang si keledainya si laki-laki tadi. Sampai akhirnya keledainya itu ya bahasa kita terluka lah. Sampai akhirnya si laki-laki pemilik keledai ini dia mengajukan ke hakim minta agar Ibnu Sina itu dihukum
dihukum seberat-beratnya karena dia sudah merugikan keledainya, sudah terluka. Apa yang terjadi? Ibnu Sina tidak pernah bertanya, tidak pernah menjawab, diam saja. Ditanya oleh hakim, diam. Ditanya oleh orang-orang, diam saja. Sampai akhirnya mungkinlah sekitar 1 jam ditanya oleh Ibnu Sina itu diam saja, pusing kan hakimnya. Gobloknya orang nggak ngomong-ngomong, mungkin gitu bahasa kita sekarang. Sampai akhirnya ngomong ke si orang yang punya keledai itu, ditanya sama hakim, di sana, apakah orang ini bisu? Kok dia ditanya 1 jam oleh saya kok nggak ngomong-ngomong? Si pemilik keledai ngomong, enggak, dia nggak bisu, dia tadi ngomong ke saya kok. Dia ngomong apa? Si hakimnya nanya, emang dia ngomong apa tadi ke kamu? Dia ngomong katanya, tolong kuda saya, keledai saya pindahkan ke tempat yang lain, nanti khawatir kuda dia nendang keledai saya. Oh, dia ngomong begitu? Iya. Berarti kamu yang bodoh, dia yang pinter. Maksudnya ke Ibnu Sina dia bilang pinter, kamu yang bodoh. Kenapa? Karena dia cerdik, dia tidak banyak ngomong. Cukup dari mulutmu saja kebenaran itu muncul. Jadi kadang-kadang, ini hikmahnya ya. Kadang-kadang kita tidak perlu harus berbahasa Sunda mapepelekek gitu ya. Hanya ingin disebut bahwa kita benar dan orang lain salah. Ya sudah, nanti juga seiring berjalannya waktu juga akan menunjukkan siapa benar siapa salah. Gitu. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak benar. Nah, penjelasan tentang hal yang lain adalah itu sebagai sebuah penjelasan awal tentang Sokrates. Tadi disebutkan bahwa Sokrates tidak pernah menuliskan satu baris pun tentang filosofinya. Bahkan sebenarnya dia tidak mengajarkan filosofi, melainkan hidup berfilosofi di bahasanya. Filosofinya adalah mencari kebenaran. Oleh karena itu dia mencari kebenaran, dia tidak mengajarkan. Dan dia bukan ahli pengetahuan, melainkan pemikir tentang kebenaran itu sendiri. Nah, karena dia hidup pada masa kaum sofis, seperti halnya mereka, dia berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat. Nah, di sini ada sebuah tulisan seorang filosof Roma namanya Cicero. Cicero kalau Anda searching di internet itu banyak sekali kata-kata yang mengutip pendapat Cicero. Cicero pernah berkata pada Sokrates, menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan, etika, kebaikan, dan kejahatan. Itu Sokrates itu melakukan ini semua. Namun Sokrates bukanlah seorang sofis, dia juga tidak menganggap dirinya seorang yang pandai dan bijak. Kalau Sokrates seperti itu, maka Sokrates menyebut dirinya adalah filosof dalam pengertian yang sebenarnya. Kata filosof berarti orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Saya pikir tema tentang Sokrates itu tidak akan pernah bisa selesai. Bisa ditinjau dari berbagai aspek. Cuma kalau kita lihat dari penjelasan, Anda bisa baca di artikel di halaman yang sudah saya kirim linknya ini, bagaimana akhir dari hidup Sokrates ini, ada perjalanannya, ada tulisannya, dan menurut saya ini penting juga kita pelajari lah, kita kuasai. Oke. Nanti untuk yang berikutnya yang belum masuk atau yang belum banyak disebut, nanti kita akan disebutkan di tema-tema berikutnya. Dan mungkin kalau minggu depan tema yang akan disajikan itu bukan tentang Sokrates lagi, karena untuk UTS saya nggak ngerti apa UTS-nya sifatnya bagaimana. Tapi kalau misalkan buat saya sih UTS bisa penting bisa tidak ya. Penting untuk mengukur aktivitas Anda, tidak penting kalau Anda tidak mengerjakan UTS itu. Jadi percuma juga kalau nggak ngerjain UTS. Kalau saya sih lihatnya sekarang yang hadir itu kan kebanyakannya perempuan nih, tapi juga ada laki-lakinya sih. Iqbal kan laki-laki ya. Tapi cuma satu Iqbal doang ya. Bah, teman kamu kemana sih? Pada nggak ada. Mana Iqbalnya? Dengar suara saya nggak Iqbal? Nah, itu teman-temannya pada kemana itu? Banyak yang di Asalabia kan katanya.
Kalau di Asalapia kayak gitu, tolong nanti lihat di YouTube-nya ya. Saya sekarang beres ini langsung upload YouTube, nanti dipelajari juga. Cuma saya minta nih kepada yang hadir sekarang, silakan Anda, ini kan jumlahnya juga bisa ketahuan nih, ada berapa orang nih ya. Ada 14 orang nih. Bentar, saya akan coba apa? Ini ada Ainur Rohmah, Cucu. Saya akan coba print screen saver ya, masukin ke ini ke apa? Bentar. Di grup. Mana sih grupnya? Lalu Neng Samsi, oke, Puji. Kenapa saya coba untuk bisa untuk saya coba begini untuk ngecek kehadiran saja. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada? Minggu depan teh mulai diskusinya tanggal 14 ya. Ini presentasi kelompok 1. Ini nanti yang diminta sama Iqbal saya akan kasihkan sekarang setelah ini ya. Ini 14 November. Nah, jadi nanti pada saat presentasi kelompok itu tidak lagi kalian presentasi begini, enggak. Jadi buka link YouTube masing-masing, itu aja. Presentasinya nanti linknya dipelajari satu-satu gitu. Nanti akan kita lihat siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak, nanti ketahuan kok, gampang. Karena nanti ini hitungannya hitungan individual ya, bukan kelompok. 21, 28, ini 28, lalu 4, 5 Desember. Mudah-mudahan sehat semua ya. Desember. Di sini 12. 19. 26. Di sini tanggal 2 Januari. Nah, ini tolong diperhatikannya begini. Semua tugas ini, semua tugas presentasi semua tugas, baik itu PPT, artikel, dan video presentasi per orang sudah selesai dikirimkan pada tanggal berapa berarti? 13 ya. 13 November 2020. Jadi ada waktu 2 minggu.
semua kelompok ya, tidak semua kelompok. Jadi tidak begini, ada saya makan nanti tanggal bulan Desember gitu, jadi nanti aja dikumpulinnya. No, semuanya dikerjakannya bareng sama. Jadi bareng selesainya. Lalu ini PPT dan artikel dikirim ke alamat email disertai tulisan tentang link alamat link YouTube-nya. Pastikan dalam email tulis nama mahasiswa maksudnya, lalu NIM, lalu nama perguruan tinggi, kelas, semester, dan tugas kuliah. Oh ya, tadi terus. Yang dikirimkannya ini tanggal 13 ini. Paling lambatnya 13 November pukul, biar ada gaya, 9.00. Kenapa? Biar ada waktu kalian spare panjang. 2 minggu, bayangin. Bukan seminggu 2 hari. Sebetulnya sudah kemarin ya, tapi kita pakai 2 minggu. Kemudian nah, saya akan coba di sini masuk di materi artikel, harus menggunakan dan juga artikel jurnal. Oke, saya pikir itu dulu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh lakukan japri atau di grup. Yang pasti saya sudah catat orang-orang yang hadir hari ini, dan saya sudah kirimkan juga namanya di apa ini? Di YouTube ya. Kalau tidak ada yang mau komentar atau dianggap sudah paham atau gimana? Kakak, Ya. yang tadi kan harus dicantumkan NIM-nya ya. Kan Ya. NIM-nya yang belum ada gimana? Ya, nggak usah lah, namanya aja. Oh iya. NIM yang belum ada nama aja. Kalau namanya mah ada kan? Ada. Namanya kalau udah ada mah udah nama aja. Makasih, Kang. Oke. Emang aneh kok belum punya NIM sih? Heran banget. Terus semester 3 loh. Gak tahu. Banyak deh yang belum punya juga. Oke. Ada lagi? Ada? Ini keluar masuk ya. Tolong ngisi absennya sekarang ya. Yang lainnya biar enggak inilah ya. Oke. Udah gitu aja dulu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah pukul 14.33. Kalian bisa belajar lagi dan pastikan nulis di absennya. Kalau saya suka lupa nama-nama orangnya, jadi kayaknya harus ditulis tuh biar kecek langsung ya. Bentar sebelum tutup nih.
Yang hadir tolong nanti raise hand ya. Yang hadir nanti saya absen. Nih sekalian saya absen aja nih buat yang hari ini. Sekarang tuh tanggal berapa? 31. Ya. Kayaknya tanggal absennya udah ada belum ya? Ini kelas mana ya? Ini kelasnya bukan? Bukan, Akang. Bukan, Akang. Bentar. Tapi yang ada cuma ini deh. Apa salah gitu ya? Salah absen. Wah, salah absen gawat nih. Tapi insya Allah kalau absennya ada sih nggak harus khawatir ya. Daftar nilai UAS ganjil. Oh ini ini bukan. Acumawati bukan ya? Bukan, Kang. Siapa Bukan, namanya Akang. sih? Udah ada sih itu namanya. Kenapa ya beda ya? Itu Akang. Kang yang itu tadi, ya itu. Ini Adinda. Ya itu, ya. Oh iya. Oh, berarti sekarang itu pertemuan ke-6 ya, berarti tanggal 31. Sampura mau pada balalesan. Dinda ada nggak Dinda? Adinda ada nggak? Yang ada siapa nih ada? Yang ada? Salma. Dewi Kartini. Aduh, susah. Rani Purnama. Nipa Firdaningsih. Sofi. Lida. Neng Samsi, Kang. Salma. Mana Salma? Oh Salma nggak ada sih. Oh iya Salma ada. Lagi Ada, Kang. Putri apa sih? Dewi, Kang. Dewi Kartini. Dewi Kartini ada. Oke. Ada Ini Ainur Rahma. Satu lagi. Sirli ya, Kang. Dewi Sirli. Sirli. Oke, siapa lagi? Neng Samsi. Mida, Kang. Nomor. Neng Samsi, Kang. Nomornya di sini Neng Samsi nomor 20. Ingetin Ya. nomornya ya, nomornya ingetin. Siapa lagi? Putri Janatul Firdaus. Nomor? Ya ini ya, nomor 7 ya. Terus? Mida, Kang. 22 Iqbal. Dan nomor 21. Terus? Nomor 12, Kang. Putri Lijanati. Oke, siapa lagi? Ya. Rayanti, Akang. Nomor 13. Rayanti, mana Rayanti orangnya? Tadi udah yang masuk, Kang. Udah. Ya. Terus siapa lagi? Sipa nggak ada? Iya, nggak ada. Yazid, Nah, Usman, Teddy, Tajudin, Salman, Randi, ini laki-laki mah nggak ada. Siti Sarah nggak ada. Siti Sarah, Siska
Ada. Ada. Salma, Reka ada Reka? Reka nggak ada. Puji Fauzia, Nur Kholifah, Cucu ada Cucu? Ada tadi Kang. Ada Oh, Kang. Lipa ada tadi, Kang. Istri ada. Berarti yang hadir hanya 15 ya, benar? Benar nggak 15? Iya Kang. Ya. Oke deh. Oke, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti minggu depan kita lanjut. Oke. Ya Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.